Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio dan mengaji di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih membahas tentang sarana-sarana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut juga dengan wasilah. Jadi pembahasan kita ini adalah tentang wasilah, itu sarana jalan yang bisa seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sarana-sarana tersebut adalah sarana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengkabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa didekati oleh hamba dengan amal-amal solehnya, dengan sarana-sarana dan jalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita sampaikan bahwasanya kedekatan yang dimaksudkan di sini adalah bukan kedekatan zat dengan zat, ya, tapi kedekatan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dengan sarana-sarana yang dengan sarana tersebut dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lebih besar, melakukan lebih untuk mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut, yang hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita tegaskan bahwasanya kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba bukanlah kedekatan zat dengan zat. Akan tetapi kedekatan hubungan
baik hamba dengan Allah, hamba dengan Rabbnya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ayat Al-Qur'an telah kita sebutkan, demikian pula hadis-hadis Nabi SAW pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa didekati oleh para hamba dengan amal-amal soleh mereka. Dengan berbagai amal-amal soleh mereka, tentunya amal soleh yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala bisa didekati oleh seorang hamba dengan amal ibadah berupa doa dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa contoh dari Al-Qur'anul Karim atau contoh yang berasal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kitab Allah Al-Qur'an, di mana para nabi mereka bertawassul, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul mereka itu adalah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan keimanan serta amal soleh mereka. Dan ketika bertawassul tersebut bukanlah dengan selain hal tersebut selamanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan contohnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 101, mengabadikan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 101. Rabbi, wahai Rabbku, qad ataitani minal mulki, sungguh engkau telah memberikan kepadaku dari kerajaan ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajarkan kepadaku berupa pentakwilan mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ardi, wahai zat yang pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, tunduk, patuh. Wa alhiqni bis salihin, dan sertakanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Lihat ya, Nabi Yusuf alaihissalam menginginkan wafat dalam kondisi muslim, mukmin, dan digolongkan termasuk orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama sekali disebutkan Rabb, diseru Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Rabb, Rabbul Alamin. Wahai Rabbku, ini adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, ya. Ar-Rabbu, zat yang menciptakan, menguasai, merajai alam semesta, ya. Kemudian Fatir, ya,
Al-Fatir, yaitu Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, demikian. Kemudian disebutkan Al-Wali, yaitu pelindung. Ini nama Allah berikutnya, ya. Demikian hendaknya kita juga demikian ketika kita berdoa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pantas seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika meminta maka sertakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan kita tersebut, ya. Sebagaimana orang-orang soleh bahkan para nabi dahulu pun demikian, mereka mendekatkan dirinya kepada Allah, mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa, dengan amal ibadah, ketika berdoa menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berikutnya Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Musa, doa Nabi Musa alaihissalam. Ya, tatkala beliau, ya, telah berbuat zalim dengan membunuh, ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Allah berfirman Nabi Musa mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 16, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Iya, yaitu Nabi Musa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, faghfirli, maka ampunilah aku, faghfaralah, maka dia pun, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengampuni untuknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Nabi Musa di sini menyebutkan nama Allah Rabb, Ar-Rabbu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Hendaknya demikian kita pula, ya, ketika kita, ya, menginginkan, ya, berdoa kepada Allah, maka panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rabb, ya, wahai Rabbku, ya, wahai zat yang menciptakanku, wahai zat yang merajaiku, menguasaiku, ya, mengatur hidupku, demikian. Rabb, ya, yaitu zat yang memiliki semua perbuatan-perbuatan di alam semesta ini, ya. Demikian pula tatkala kita bersalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ini, ya. Inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, faghfirli, maka ampuni aku. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian berikutnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Ghafir ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan Nabi Musa alaihissalam, inni a'udzu birabbi wa rabbikum, sesungguhnya aku berlindung dengan Rabbmu, dengan Rabbku, demikian pula Rabb kalian, dengan Tuhanku dan Tuhan kalian, Tuhanku sekaligus Tuhan kalian, demikian, ya, seperti itu. Inni a'udzu birabbi wa rabbikum, ya, sesungguhnya aku berlindung, ya, kepada Tuhanku sekaligus Tuhan kalian. Dia itu maksudnya Tuhanku juga Tuhan kalian. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Di sini ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan bi rabbi wa rabbikum, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, contoh berikutnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putra beliau alaihi wassalam, di mana keduanya berdoa dengan menyebutkan
nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 127 Allah mengabadikan perkataan keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha mengetahui. Nah, di sini ya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah 3 nama Allah. Disebutkan Rabbi, Rabbana, ya, wahai Rabb kami. Ya, nama Allah Rabb, kemudian As-Sami, zat yang maha mendengar, kemudian Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini teladan kita ya. Para nabi dan para rasul ini teladan kita di dalam berdoa ketika mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebutkan nama-nama Allah. Ya. Demikian. Begitu juga Nabi Adam dan istri beliau Hawa. Ya, keduanya berdoa dengan menyebutkan nama dan sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 23 Allah mengabadikan ya doa mereka berdua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami. Dan apabila Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak merahmati kami, sungguh benar-benar kami termasuk orang-orang yang merugi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, dalam ayat ini atau dalam doa keduanya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, ya, nama Allah Ar-Rabb. Bahkan sekaligus di sini ya menyebutkan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kekhawatiran mereka termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Nah, demikianlah mestinya para hamba mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah mereka dan doa mereka dan menyebutkan ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Dalam hadis-hadis yang sahih juga ya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lalu sudah kita sebutkan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah juga, ya. Ya, hadis yang menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, as'aluka, ya. Aku meminta kepadamu, ya. Aku meminta kepadamu, ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan nama ini mengandung ya sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, kemudian As-Samad. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya Engkaulah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Zat yang maha tunggal, Zat yang tempat bergantung, yang tidak ada anak dan tidak juga dilahirkan sebagai anak, dan tak ada satupun yang setara sebanding dengannya. Maka Rasul mengatakan, faqala da'allaha bi asma'ihi al-a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Ya.
Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, orang ini berdoa kepada Allah dengan namanya yang maha agung, yang apabila dia diminta dengannya maka dia akan memberi, dan apabila dia, ya, berdoa kepadanya, ya, maka dia akan mengabulkan. Demikian hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud serta Ibnu Majah dengan lafaz yang berbeda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau kita lihat, ya, nama Allah Subhanahu wa taala atau doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa istighfar, ya, bahkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana 'abduka, akulah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha semampuku untuk memenuhi janji kepadamu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui semua nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. La yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pengakuan seorang hamba, ya. Pengakuan seorang hamba, i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba, ya, bahwa dia adalah memang Allah, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Tuhannya, sesembahannya, demikian. Dan dia juga mengakui kenikmatan-kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui dosa-dosanya. Lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, tentunya secara akal seorang hamba yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada sekalian alam ini. Tentunya seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha kaya sementara dia adalah makhluk yang penuh kekurangan, ya, yang berkebutuhan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka hal ini menuntut dirinya untuk bertawassul, ya, untuk mencari jalan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, ya, agar hamba yang lemah tersebut, hamba yang penuh dengan kekurangan tersebut, ini bisa diselamatkan dari apa saja yang ditakutkan, dan agar dipenuhi apa saja yang diharapkan, ya. Demikian pula, ya, bisa dipenuhi apa saja yang dibutuhkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan ini masuk akal para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita selalu berharap. Kenapa kita selalu berharap? Karena kita punya sesuatu yang kurang pada diri kita, ya. Dan kita merasa cemas karena ada sesuatu yang kita khawatirkan, ya, untuk bisa dihindarkan dari kita. Ini menunjukkan bahwasanya itu kelemahan kita, kekurangan kita,
di mana terkadang kita berhadapan dengan satu kondisi di mana diri kita merasa lemah, diri kita merasa kurang, ya. Maka kita butuh kepada sesuatu yang memiliki kekuatan yang sangat besar agar kita bisa diselamatkan dari apa saja yang kita khawatirkan dan kita ya dipenuhi apa saja yang kita inginkan dan kita butuhkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Ya, zat yang memiliki segalanya. Maka pantas seorang hamba ya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul ya, yaitu dia mencari jalan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia bisa dekat dengan Allah. Ya, agar Allah bisa menyelamatkan dirinya dari apa saja yang dia khawatirkan dan bisa ya memenuhi untuk dirinya apa saja yang dia harapkan dan dia butuhkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal yang logis pula yang ini menunjukkan bahwa seorang hamba butuh dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktahuan seorang hamba terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, ya. Maka hal ini menuntut ya sarana yang dengannya seorang hamba ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah ini harus dibatasi pada apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berupa perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, ya, amal-amal kesolehan baik itu perkataan maupun perbuatan, demikian, ya. Demikian pula sebaliknya perkataan-perkataan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, yang ini harus dijauhi dan ditinggalkan, seperti itu. Adapun perkataan-perkataan yang baik, amal-amal yang baik, ya, amal-amal kesolehan, baik itu perkataan maupun perbuatan, ya, maka ini ya harus kita dapatkan penjelasannya dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa melaksanakannya. Demikian pula ya perkataan serta perbuatan yang buruk yang mesti kita jauhi. Ini juga butuh kita dapatkan penjelasannya di dalam syariat Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba tentulah dia tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya hasil usaha orang lain. Ya. Hasil usaha orang lain. Karena itu bukanlah merupakan hasil karyanya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ya, tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan sendiri, demikian, ya. Maka kondisi seperti ini menuntut ya agar dirinya sendiri yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ya orang lain, ya, bukan orang lain yang dia ya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sedekat apapun seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedekat apapun dan setinggi apapun ya seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka
kedekatan tersebut, kedekatan seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak bisa mendekatkan ya orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tak bisa mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia tidak bisa mentawassulkan ya dirinya ya untuk orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Tentunya ketika dia memiliki peran ya, kecuali orang tersebut memiliki peran untuk kemunculan amal-amal soleh ya, kedekatan itu yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia memiliki syarat-syaratnya, yaitu iman kepada Allah ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Kemudian dia memiliki amal-amal yang menjadi sumbangsih, yang menjadi sebab orang lain itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dia memotivasi, dia mengajak. Maka ketika hamba tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut, hamba yang diajaknya tersebut itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amal solehnya berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu atas motivasi ya orang tersebut yang memiliki iman itu, maka ini yang bisa mendekatkan orang tersebut kepada Allah. Dan tentunya ini pun berdasarkan hasil usahanya juga. Itu usahanya untuk mendakwahi, usahanya untuk mengajak kepada kebaikan, demikian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang jelas ya, seseorang itu tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hasil usaha orang lain, ya, amal soleh orang lain, demikian. Tidak bisa, kecuali apabila, ya, dia memiliki keimanan, kemudian dia menjadi penyebab orang lain itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki sumbangsih ya untuk orang lain ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, siapa saja yang mengajak kepada hidayah, petunjuk, kebenaran, ya, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya tersebut. Demikian. Ya. Maka dengan amal soleh orang lain, dia akan mendapatkan amal soleh pula pahalanya. Yang dengan itu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia memiliki ya peran ya untuk hadirnya hidayah itu pada diri orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya tidak ada ya orang-orang soleh dahulu, ya, orang-orang yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu, yang mereka santai tanpa amal, ya, santai tanpa amal soleh, ya, mereka hanya menanti dan menunggu tanpa beramal soleh, tanpa ada iman, ya, demikian. Lalu mereka ya menunggu dan menanti ya orang lain yang melakukannya, lalu mereka ikut nimbrung demikian tanpa berbuat apapun. Maka kita katakan tidak demikian. Nabi SAW saja ketika mendakwahi ya para keluarga beliau, ya, di antaranya adalah putri beliau sendiri. Ya, beliau mengatakan kepada putri, "Ya Fatimah binta Muhammad, ya, wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali, mintalah harta itu kepadaku. La ughni anki minallahi syai'an. Aku tak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala." Demikian, ya. Maka yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menerima dakwah Nabi dengan beriman,
ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apa yang dibawa oleh utusan Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beramal soleh, demikian. Itu dia. Ya. Bukan ya hanya numpang nasab saja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini tidaklah bisa membantu seseorang untuk bisa dekat dengan Allah, tidak bisa. Ya. Buktinya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang keduanya tidak memiliki iman dan amal soleh, ya. Makanya keduanya tidak bisa, ya, dekat dengan Allah dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keduanya tidak memiliki iman dan amal soleh. Bagaimana keduanya bisa dekat? Ya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimah. Ini contoh yang jelas dan nyata. Ya. Maka masing-masing kita ini harus punya karya. Masing-masing kita harus punya hasil usaha berupa iman dan amal soleh yang kita pilih untuk diri kita. Demikian, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya Rasulullah pernah mengatakan, kalau tidak salah ini juga hadis qudsi, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Ya. Siapa saja yang lamban amalnya dia tidak beramal atau sedikit amalnya, maka lam yusri' bihi nasabuhu. Maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Ya, perhatikan ini, ya. Bagi siapa saja yang mengaku bahwasanya dirinya adalah ya dekat dengan wali Allah, bahkan keturunan Rasulullah, ya, maka ketahuilah nasab itu tidak akan bermanfaat sedikit pun, ya. Bila hamba tersebut, bila ia tidak memiliki sarana-sarana yang bisa dengannya mendekatkan diri kepada Allah, ya. Maka setiap hamba itu harus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan imannya dan amal solehnya, ya. Dengan cara dia ya bertawasul dengan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini barangkali ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, kita cukupkan terlebih dahulu. Baik, ya. Kita buka sesi soal jawab untuk beberapa pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan di sini. Bismillah Ustaz, bolehkah menyimpan foto anak yang sudah meninggal? Ya. Kalau saya hapus, saya tidak bisa melihat fotonya lagi. Saya tidak bisa melihat fotonya lagi, ya. Begitu katanya, ya. Baik, bismillah. Untuk foto, para ulama berbeda pendapat, ya. Foto ini para ulama berbeda pendapat, ya. Karena hasilnya adalah dengan alat yang canggih. Pendapat pertama mengatakan
boleh, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun yang pendapat kedua ada pendapat Lajnah Daimah bahwasanya ini tetap diharamkan. Adapun untuk foto yang dipajang, ya, maka setahu saya sepakat para ulama tidak boleh, ya, kecuali ketika untuk urusan darurat, ya, seperti untuk, ya, administrasi, surat menyurat, ya, kelengkapan administrasi, ya, dan semisalnya, maka ini dibolehkan. Adapun, ya, foto anak yang sudah meninggal bila disimpan kemudian ini akan sering mungkin atau dilihat, ya, sering atau sesekali dilihat, maka saya tidak sarankan, ya, tidak saya sarankan. Mengapa demikian? Karena ini akan memperbaharui kesedihan, ya, disebut dengan tajdidul huzni. Beberapa ulama di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, melarang untuk melakukan acara-acara kumpul-kumpul setelah kematian, ya, karena dengan alasan tajdidul huzni, yaitu memperbaharui, ya, kesedihan tersebut, ya. Demikian pula, ya, karena dengan alasan ini pula, ya, maka menyimpan foto ini juga bisa memperbaharui kesedihan. Dengan melihat foto maka akan menangis, ya. Dan ini dikhawatirkan muncul syaitan yang akan menggodanya, ya, sampai-sampai nanti bisa menyalahkan Allah, menggugat Allah, tidak terima dengan ketetapan takdir Allah, demikian. Ini kekhawatiran. Maka sebaiknya relakan, sudah cukupkan, ya. Apalagi mungkin anak tersebut adalah anak yang usianya wafat dalam kondisi belum baligh, ya, di usia yang belum baligh ketika wafatnya. Ketahuilah maka anak tersebut, ya, tidak memiliki catatan keburukan sedikit pun. Karena Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena pencatat amal, ya, dari 3 jenis orang, di antaranya wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia, ya, baligh, demikian. Jadi kalau belum baligh wafat, masya Allah, ini bisa jadi tabungan, ya. Insya Allah ini akan menjadi tabungan bagi orang tuanya, bahkan kelak insya Allah taala bisa mudah-mudahan menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya, insya Allah taala, demikian, ya, seperti itu. Maka saya tidak menyarankan untuk menyimpan foto anak tersebut, yang ada nanti, ya, kecewa dengan ketetapan Allah, menggugat takdir Allah, demikian, ya. Cukup sudah dihapus saja, ya, demikian, ya. Apalagi dipajang, kalau dipajang maka, nah, ini bahaya yang lain adalah malaikat rahmat tidak akan, ya, masuk ke dalam rumah di mana ada gambar makhluk bernyawa. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun, ya, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan gambar makhluk bernyawa, demikian, ya. Semoga bermanfaat, wallahu a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf, ya, bila ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan, dan semua kekeliruan, kesalahan dan kekurangan itu berasal dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan. Adapun kebenaran itu datang dari Allah, maka, ya, ambil dan jadikan pegangan, ya. Kepada Allah tentunya saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para hadirin sekalian, ya, para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri kajian ini, seperti biasa kita akan motivasi kaum muslimin semua untuk mari kita berdonasi
memiliki aset akhirat yang nanti pahala akan mengalir terus ya kepada kita dalam kondisi kita masih hidup maupun setelah wafat kita, di mana tidak ada lagi ya peluang untuk bisa kita beramal ibadah ya, terputus karena terputus amal kita ya. Di antaranya yang bisa dikecualikan untuk bisa mengalir adalah sedekah jariah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka mari kita bersedekah jariah dengan menyalurkan ya sebagian harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana ya sekitar 4,3 miliar. Dana yang dibutuhkan sekitar 8,5 miliar. Ya. Maka silahkan ya salurkan dana Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga kita semua termotivasi dan semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.